Hak jawab dan koreksi dapat digunakan dalam sengketa pemberitaan. Gugatan terkait pemberitaan yang dianggap mengganggu kerja-kerja jurnalistik seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme menggunakan hak jawab atau melalui Dewan Pers. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu di sela-sela membuka kegiatan uji kompetensi wartawan yang diadakan oleh Dewan Pers di Kota Ambon beberapa waktu lalu mengatakan hak jawab memberi kesempatan pada mereka yang diberitakan secara tidak benar, di mana mereka yang merasa keberatan dapat menolak dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar kode etik jurnalistik, terutama pada hal-hal yang menyangkut kekeliruan atau ketidakakuratan fakta. Dikatakan Ninik Rahayu, Peraturan Dewan Pers Nomor 9, Peraturan, DP Angka Romawi 10/2008 tentang pedoman hak jawab, mengatur bagaimana penggunaan dari hak tersebut. Hak jawab berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, dan profesionalitas. Hak jawab dapat diajukan langsung ke media yang bersangkutan atau bisa juga ke Dewan Pers, dan pers wajib melayani setiap hak jawab yang diterima. Meskipun demikian, ada hak jawab yang dapat ditolak oleh pers dengan kriteria tertentu. Hak jawab yang dilainkan melebihkan dan atau tidak memuat fakta terkait pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan. Hak jawab yang dimuat dapat menciptakan pelanggaran hukum, serta hak jawab yang bertentangan dengan kepentingan dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Selain persoalan hak jawab, kelalaian pers lainnya dapat dikaji dalam persoalan hak koreksi. Keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu kontrol sosial atas jaminan hak setiap orang. Hak jawab diatur dalam Undang-Undang Pers Pasal 1 Ayat 12, di mana setiap orang memiliki hak untuk mengoreksi dan membetulkan kekeliruan informasi yang dimuat oleh pers, baik itu yang menyangkut dirinya maupun orang lain. Jika ada pelaporan yang masuk ke polisi terkait pemberitaan yang dinilai tidak sesuai dan merugikan pihak tertentu, maka polisi wajib untuk meminta pendapat kepada Dewan Pers untuk memastikan apakah persoalan ini murni terkait tugas jurnalistik atau bukan. Jika murni menyangkut tugas jurnalistik, maka dapat diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pers yang memuat kode etik jurnalistik, bahkan menggunakan KUHP. Karena Dewan Pers dan Kepolisian sebelumnya telah melakukan MOU bersama dalam menyelesaikan persoalan terkait pemberitaan. Hak jawab itu bisa langsung kok ke medianya. Dan kalau medianya kemudian tidak memenuhi hak jawab itu, bisa meminta kepada Dewan Pers, bisa mengadu. Jadi pihak-pihak yang merasa dirugikan itu boleh mengadu ke Dewan Pers. Ini loh ada tulisan, saya ditulis begini, tidak ada konfirmasi dan lain-lain. Itu bisa disampaikan kepada Dewan Pers atau langsung kepada medianya. Ya. Nah, bagaimana dengan pihak-pihak yang melaporkan kepada kepolisian? Dewan Pers sudah melakukan kegiatan MOU kerjasama dan perjanjian kerjasama ini, kemudian menegaskan apabila ada pihak-pihak yang melapor kepada kepolisian, maka kawan-kawan kepolisian terlebih dahulu akan meminta pendapat ya kepada Dewan Pers, apakah ini persoalan jurnalistik atau bukan. Lebih lanjut dikatakan Ninik Rahayu, Dewan Pers juga telah membuat regulasi terkait distribusi berita di era digital. Penyelesaian konflik pemberitaan yang didistribusikan melalui media sosial juga dilakukan melalui Dewan Pers. Pihak yang merasa dirugikan bisa datang ke Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa. Penting untuk menghormati ketentuan tersebut karena salah satu fungsi Dewan Pers adalah menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus terkait pemberitaan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.